Gideon pada waktu sedang bersembunyi, malaikat menjumpainya dan berkata, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa." Malaikat melanjutkan, "Gideon, kamu akan memimpin orang Israel melawan orang Midian." Meskipun Gideon melihat malaikat, Gideon tidak yakin. Gideon berkata, "Apa?" Mungkin Gideon sambil berkata, "Apa kamu bercanda? Saya ini berasal dari keluarga miskin. Dan di dalam keturunan kami, saya ini adalah keluarga yang paling kecil." Saudara, Gideon tidak mengerti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berada di dalam situasi jika Dia belum melengkapi kita untuk itu. Saudara perlu paham dulu baik-baik. Gideon sama dengan kita. Seringkali kita tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan tidak akan membiarkan kita berada di dalam situasi jika Tuhan belum melengkapi kita untuk itu. Jika itu akan menjadi terlalu berat untuk ditanggung, atau tantangan yang terlalu besar untuk dikalahkan, saya yakin Tuhan tidak akan mengizinkannya. Tetapi faktanya beberapa di antara saudara mungkin sedang berada di dalam tantangan yang besar, tapi saudara bisa menanganinya. Itu berarti Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti halnya Gideon, saudara mungkin tidak berpikir saudara memiliki peluang untuk menang. Saudara mungkin tidak melihat adanya jalan keluar. Tetapi tolong dengarkanlah hamba Tuhan yang berbicara pagi hari ini. Seperti malaikat yang mendatangi Gideon, saudara lebih kuat dari yang saudara pikirkan. Sebab Tuhan yang maha tinggi bernafas di dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata pada hari ini sama seperti ketika malaikat berbicara kepada Gideon, "Hai pahlawan yang perkasa, bangkitlah. Pahlawan yang perkasa, berdirilah teguh. Pahlawan yang perkasa," saudara cakap menanggungnya. Mungkin saudara akan berpikir bahwa setelah malaikat memanggilnya pahlawan yang perkasa, Gideon akan penuh dengan iman. Kemudian dia siap untuk mengambil tanah baru. Tapi maaf, dia masih belum yakin. Tapi apakah Tuhan langsung berpikir, lupakan saja Gideon, kita cari orang lain. Jika saudara tidak tahu apa yang saudara miliki, jika saudara melihat diri saudara lemah, mungkin saudara berkata kepada Tuhan, "Tuhan, cari saja orang lain. Saya sudah tidak sanggup menghadapi ini." Saya percaya Tuhan tidak pernah menyerah pada saudara. Saudara mungkin memikirkan semua alasan mengapa saudara tidak dapat mengatasinya. Mengapa Tuhan masalah ini terlalu besar? Dan bagaimana hal ini Tuhan benar-benar tak tertahankan. Tapi Tuhan akan terus memanggilmu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia akan terus memberitahumu bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Tuhan akan terus mendorongmu maju dan akan menunjukkan, kalau kamu bisa mengalahkan ini, kamu bisa mengalami ini. Kalau kamu bisa melewati ini, kamu akan menikmati ini di dalam Tuhan. Saudara lebih kuat daripada yang saudara pikirkan. Saudara lebih besar daripada apa yang saudara hadapi. Saudara diciptakan untuk mengatasi. Saudara terlahir dengan apa yang saudara butuhkan untuk mengalahkan apa yang mencoba untuk menghentikan. Kita boleh punya perasaan itu lemah. Kita boleh merasa terintimidasi. Kita boleh merasa tidak kuat. Karena memang Tuhan menciptakan kita ada perasaan. Saya tidak mengatakan kepada saudara untuk tidak merasakan sesuatu. Kita masih manusia, Kak. Kita masih manusia. Tapi dengan iman saya mengatakan kepada saudara untuk tidak membiarkan perasaan saudara memiliki keputusan akhir. Jangan biarkan perasaanmu menjalankan hidupmu. Saudara harus pergi dengan apa yang saudara ketahui, bukan apa yang saudara rasakan. Ketika saudara merasa lemah, saudara perlu mengatakan, "Saya kuat." Ketika saudara merasa kewalahan, saudara perlu mengatakan, "Saya dapat melakukan semua hal melalui Kristus." Ketika saudara merasa terintimidasi, saudara perlu mengatakan, "Saya adalah pahlawan yang gagah perkasa." Ketika tekanan terasa terlalu berat, saudara perlu mengatakan, "Saya bisa mengatasinya. Saya mampu, sangat mampu menanggungnya." Kau sudah baca juga kisah lanjut tentang Gideon. Gideon ternyata dapat mendengar apa yang dikatakan musuh di Kem Midian tentang Gideon. Musuh tahu siapa kita, karena kita memiliki kekuatan yang dapat menanggungnya, dapat melakukan.
Tapi saudara pikirkan tentang benih kecil aja, anggap aja jagung ya. Kalau saudara menaruh benih di tanah, menguburkannya, kemudian saudara tutup dengan tanah. Saudara bisa bayangkan, tanah yang ada di atasnya ribuan kali lebih berat, jauh lebih kuat daripada benih kecil itu. Benih itu bisa saja berpikir, aduh kenapa saya ada di sini ya? Saya lagi aman-aman. Kenapa kok saya bisa ada di sini? Kenapa saya ada di masalah ini? Tapi apa yang diketahui oleh benih itu adalah bahwa Tuhan sudah memperhitungkan bahwa suatu hari benih itu harus ditanam. Bahwa suatu hari ia akan merasa kewalahan dan dikelilingi oleh tekanan dan kekuatan yang jauh lebih besar melalui tanah itu. Jadi Tuhan memasukkan benih itu ke dalam kehidupan supranatural. Kekuatan supranatural, kemampuan yang supranatural. Kenapa? Setelah tertanam, terjebak dalam kegelapan, tidak terlihat, seolah-olah sudah berakhir. Benih itu akan berkecambah. Dan itu akan terbuka dan entah bagaimana mulai mendorong tanah keluar dari jalan. Benih itu dirancang untuk ditanam. Itu dirancang untuk memiliki tanah yang diletakkan di atasnya. Tuhan tahu benih akan menghadapi perlawanan yang terlihat jauh lebih besar. Itulah sebabnya Dia menaruh kekuatan di dalamnya, di dalam benih itu untuk mendorong tanah. Yaitu kekuatan untuk memindahkan sesuatu berkali-kali lebih kuat dari jalan. Jadi di dalam benih itu sudah ada kekuatan, sudah ada kehidupan supranatural, tapi itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada yang namanya tekanan tanah itu. Saudara jangan hanya melihat ukuran dari apa yang saudara hadapi. Tapi saudara harus melihat yang paling penting adalah apa yang Sang Pencipta masukkan ke dalam diri saudara. Jangan selalu melihat ukuran tekanan yang sedang saudara hadapi. Bukan ukuran dari apa yang kamu hadapi menjadi hal yang paling utama. Tetapi yang paling utama dan yang paling penting adalah apa yang Sang Pencipta telah taruh di dalam diri kita sendiri. Sama seperti benih itu. Ada kehidupan yang supranatural, ada kekuatan yang supranatural di dalam biji itu yang nanti akan muncul ketika tekanan itu datang. Teman-teman, hari-hari ini kalau saudara seperti ada di timpuki tanah yang berat, tolong jangan terintimidasi oleh seberapa besar perlawanan itu. Jangan terintimidasi oleh betapa buruknya mungkin laporan medis, atau mungkin jangan terintimidasi oleh betapa kuatnya orang-orang yang menentangmu hari-hari ini. Seperti benih itu, saudara memiliki kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara memiliki kekuatan yang dapat dilakukan untuk menerobos ke permukaan, mengalahkan tanah itu. Ketika benih itu terkubur, mungkin saja tanah berkata, kamu sudah selesai benih, sudah selesai. Kamu tidak punya kesempatan. Hei, tanah lebih kuat dari dirimu. Benih itu bisa saja panik. Benih itu bisa saja kewalahan dan berkata, aduh apa yang harus saya lakukan. Tetapi benih itu tahu sebuah rahasia. Kemudian dia berkata dengan iman, hei tanah, saya mungkin terlihat kecil. Saya mungkin sedang dirugikan sekarang. Saya tahu tanah jauh lebih besar. Tapi saya tidak khawatir. Saya lebih kuat daripada yang saya pikirkan. Saya memiliki sesuatu dalam diri saya yang tidak biasa. Saya memiliki kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin tanah itu lagi berkata, hei benih, aku masih ratusan lebih kuat dari dirimu. Tapi saudara bisa bayangkan, beberapa minggu kemudian, benih kecil terbuka dan tunas pertama dari benih mulai mendorong tanah kembali. Dan mendorongnya lagi. Tak lama kemudian tunas dari biji telah muncul dari tanah. Dan sekarang menjadi semak yang indah dengan bunga-bunga yang bermekaran. Saya doakan saudara paham ilustrasi ini dengan cara yang sama. Ketika hal-hal tampaknya seolah-olah masalah-masalah akan membanjirimu, menimpuki dirimu dengan tanah yang begitu kuat, seolah-olah masalah terlalu berat untuk ditanggung. Ingatlah kalimat ini, saudara lebih kuat daripada yang saudara pikirkan.
Tuhan tahu itu akan datang, tanah itu akan datang, Tuhan tahu itu. Tapi dia sudah meletakkan sesuatu kekuatan di dalam diri saudara yang mungkin hari ini tidak dapat saudara lihat sekarang. Tetapi pada waktu yang ditentukan, saudara akan mendorong kembali tekanan itu ke permukaan. Dan saudara akan keluar dari apa yang menahanmu. Tetapi maaf, saudara tidak akan kembali menjadi seperti benih. Saudara akan muncul ke permukaan, menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih berkembang, naik ke level baru, mencapai tujuan yang lebih besar. Jangan tertipu oleh tanah. Jangan tertipu oleh tekanan. Percayalah, justru melalui tekanan itu, tanah itu, saudara telah siap untuk berkembang. Ada banyak hal dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, yang hanya bisa terjadi bila memang harus ditimbun dengan tanah. Tanpa ada tanah, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan, kebesaran, keajaiban. Jika saudara tidak ditanam, bisa dikatakan saudara tidak akan pernah melihat apa yang ada di dalam benih saudara. Itu sebabnya jangan tertipu dan mengeluh. Saudara berkata dengan iman, puji Tuhan ada tanah. Puji Tuhan, thank you God. Oh, terima kasih Tuhan. Memang nangis, tapi saudara berkata, terima kasih Tuhan. Justru melalui masalah ini saya tahu. Saya bisa melihat apa yang ada di dalam diri saya. Saya tidak akan mencapai potensi saya kalau tidak ada tanah ini. Saudara bisa bayangkan, saudara menyimpan biji apel lah. Biji apel di rak mungkin selama bertahun-tahun. Itu terlihat bagus. Selama benih itu hanya ditaruh di rak. Benih itu hanya ditaruh di rak, dia tidak akan pernah menjadi apa yang diciptakannya untuk menjadi. Melalui benih yang disimpan di rak, sebenarnya ada kebun apel dalam satu biji itu. Tetapi tidak akan pernah menghasilkan satu apel pun tanpa adanya tanah. Tantangannya adalah ketika saudara diperhadapkan dengan tanah itu, tolong jangan berkecil hati. Tolong jangan menyerah. Tolong jangan menyerah. Jangan hidup masam, Tuhan mengapa ini terjadi? Itu justru akan mencegah benih itu tidak berkecambah. Sikap yang tepat adalah saudara melihat tanah ini adalah kesempatan untuk melihat potensi penuh berkat dalam hidup saya. Saya mau cerita lagi dalam kitab suci ya.